1 bulan berlalu. Alhamdulillah krim jualanku laris. Bahkan sudah 3 kali barang datang karena kehabisan stok. Tak lupa video barang datang berdus-dus diposting di Facebook, bukti jika barang ready. Yana pun ikut menjualkan ke teman-teman kuliahnya. Aku dan Yana memberanikan diri sebagai contoh yang telah memakai krim ini. Foto sebelum dan sesudah pemakaian ikut terpampang di Facebook. Tak sedikit pujian pun datang. "Rina, aku juga mau beli sepaket krim itu. Kirim ke rumahku sekarang ya. Barusan baca pesan WA dari Empok Leha. Teringat jasanya meminjamkan uang 200.000 saat buka nomor rekening. Di saat aku sangat butuh, hanya dia yang berani meminjamkan. Padahal jika dilihat dari luar, aku dan Mas Bayu belum tentu bisa bayar. Kuputuskan mengantarkan pesanannya." Berarti lewat depan rumah Ibu Rin. Terlihat kekhawatiran Mas Bayu saat aku minta izin ke rumah Empok Leha. "Tenang aja Mas, aku nggak cari keributan. Tapi ini semata demi jualan krim. Lagian Empok Leha pernah nolong aku Mas." Aku berusaha meyakinkan Mas Bayu. "Aku antar." "Nggak usah, warung sedang ramai." Akhirnya Mas Bayu mengizinkan aku ke rumah Empok Leha. Naik angkot 2 kali, akhirnya aku sampai. Terlihat warung ibu mertua, ada beberapa ibu-ibu langganan berbelanja, termasuk Empok Leha. Aku turun dari angkot tepat depan rumah Empok Leha atau di samping rumah ibu mertua. "Empok," ku lambaikan tangan memanggil Empok Leha. Sontak semua mata tertuju padaku, kecuali ibu mertua, karena ia berdiri di dalam jadi tidak kelihatan. "Rina, bentar ya," sahutnya. Akan tetapi Empok Leha bukannya langsung menghampiriku. Ia terlihat berbincang-bincang dan tidak terdengar jelas karena seperti sengaja seolah sedang bergunjing. Firasatku mengatakan jika mereka mempergunjingkan aku karena sesekali ibu-ibu lain melihatku sinis. Tak lama kemudian Empok Leha menghampiriku, lalu aku diajak masuk ke rumahnya. "Maaf ya, nunggu lama," ucap Empok Leha sambil meletakkan belanjanya di meja. "Nggak apa-apa, Mbok. Oh ya, ini krimnya." Ku letakkan krim itu di meja tamu. "Wah, benar ya, kamu lebih cantik, Rin. Wajahnya udah tampak cerah dan glowing. Pantas, jualannya laku. Lah penjualnya sendiri sudah membuktikan." "Alhamdulillah, Empok. Aku pun senang dengar pujian Empok Leha. Ia bicara apa adanya, tidak bermanis-manis jika aku kurus dan kusam. Ia pun tak ragu berkata jujur. Itulah selama tinggal di rumah ibu mertua. Hanya dia temanku." "Oh iya Rin, beneran kamu jual?" tanya Empok Leha sambil meletakkan secangkir teh depan maku. "Apa Empok?" "Astaga Empok, tega benar menuduhku." Tentu aku terkejut. Tiba-tiba ia bicara itu, lalu Empok Leha mulai duduk. Maaf ya Rin, bukan aku mau buat hubunganmu dengan keluarga suamimu buruk. Tapi aku sedikit banyak juga tahu tentang gimana mereka padamu." "Bicara yang jelas Empok, gak usah basa-basi. Kita udah lama kenal. Siapa yang bilang aku jual?" Tapi jangan bilang aku yang ngomong ya. Kamu kan tahu, aku sering ngutang di warung Bu Ida," liri Empok Leha. Aku tahu Empok Leha ingin memberiku informasi, tapi tak ingin terlibat. Yang kutangkap, ini bentuk pedulinya padaku, bukan mengadu domba, meskipun akhirnya seperti itu. "Iya, Empok, aku gak bakalan langsung nyerang mereka. Aku juga tahu malu kok." Firasatku mengatakan
ini bersumber dari keluarga suamiku. Inur yang ngomong, Rin, terus dibenarkan Jaka. Hah, mataku membulat sempurna, terkejut. Ya Tuhan, apalagi ini? Tidak menyinggung mereka saja, fitnahan datang padaku. Kata Inur, video barang berdus-dus yang kamu unggah di FB itu isinya. Terus kamu bisa berubah cantik karena perawatan dari uang. Sambung Empok Leha. Aku masih terdiam, menyimak. Hati ini semakin panas. Bukan orang lain yang iri, tapi ini dari kakak suamiku beserta istrinya. Kata Jaka, kamu gunakan Bayu buat jadi pengedar dengan pura-pura mengemis agar mengelabui polisi. Kan Bayu kakinya satu, jadi cocok, kata Inur membenarkan Jaka. Dan mereka bicara di warung mertuamu dan sedang banyak ibu-ibu. Astagfirullahalazim, aku mengurut dada. Terus ibu mertua dan setelah bilang apa, Empok? Ada rasa ingin tahu tentang itu. Bu Ida tadinya menyangga, tapi Inur dan Jaka terus ngomong dan sangat meyakinkan. Ya, mungkin Bu Ida juga percaya setelah dengar Inur dan Jaka berkoar-koar. Kalau setelah waktu itu gak ada di warung, jawab Empok Leha. Astagfirullahalazim, lagi aku berucap sambil mengurut dada. Berusaha sabar meskipun sulit. Informasi Empok Leha membuat hati panas dan amarah ini terasa ingin segera keluar. Aduh, jangan gitu Rin, tolong jangan libatkan aku. Entar ibu mertuamu gak mau ngutangin aku lagi di warungnya. Tenang Empok, aku gak bawa-bawa nama Empok kok. Aku malah berterima kasih, Empok beritahu. Pantas ibu-ibu tetangga melihatku sinis. Tadinya aku udah merasakan gak enak. Terbayang pandangan mereka saat aku memanggil Empok Leha tadi. Tahu sendirilah, jika ibu-ibu di sini selalu percaya dengan ucapan sebelah pihak. Seharusnya buktikan dulu dengan cari tahu. Tapi Empok enggak seperti mereka. Itu yang aku salut. Ini efek hobi baca cerbung. Banyak pelajaran agar kita enggak bodoh. Ya, banyak pelajaran yang bisa diambil dari sebuah cerita. Apalagi banyak cerita yang menginspirasi. Seperti aku, hanya tamat SMP, suka baca cerbung. Terasa ada perubahan cara pola pikir. Tentu yang tidak tahu jadi tahu. Termasuk ada teman dunia maya yang memberi masukan. Tapi video banyak dus yang datang itu krim ini kan, Rin? Kok banyak ya? Iya, Empok. Aku ditunjuk jadi distributor sumbar. Alhamdulillah, sudah 3 kali pengiriman barang. Wah, hebatnya. Gak hanya bisa nulis cerita, kamu juga bisa bisnis jualan krim. Pasti tuh Inur iri, bilang kamu jual. Entah apa yang diirikan, padahal suami kita saudara. Merasa tersaing kali. Oh iya Rin, aku boleh nanya sesuatu? Apa Empok? Kok kayak gitu ngomongnya? Aku masih Rina yang dulu loh. Iya. Beneran kamu nyuri uang Inur hingga mertuamu yang ganti? Astaga naga, fitnah apa lagi ini? Barusan tentang jual, sekarang kok bilang aku mencuri? Empok yakin aku nyuri? Jika aku suka nyuri, mungkin saat itu aku gak pinjam uang Empok. Tapi aku udah balik ke rumah ibuku, kok aku dituduh nyuri? Emang ibu mertuaku bilang apa? Tapi jangan bilang aku yang ngomong ya. Sebenarnya cepat ngomong Empok, aku janji tidak melibatkanmu. Ya Tuhan, susah sekali menahan hati. Ibu mertuamu pinjam uang 5 juta,
Tapi aku sanggupnya cuma 3 juta. Katanya, kamu nyuri uang Inur saat berkunjung malam-malam ke rumah. Terjadi pertengkaran dan setelah membela kamu dan demi Bayu, terus terjadi aksi jambak-jambakan hingga wajah Inur terluka goresan kuku setelah. Astagfirullahaladzim. Lagi aku mengurut dada, berusaha sabar. Yang terjadi pergulatan Inur dan karena setelah merasa malu atas mulut Inur. Malam itu, aku dan Mas Bayu penontonnya. Tapi kok aku seperti tertuduh. Bagaimana bisa aku menganggap ibu mertua seperti ibuku? Bukan hinaan saja, sekarang fitnah pun aku terima. Apa dia tak memikirkan jika putranya suamiku? Sepertinya hubunganku dengan mertua semakin buruk. Terus di warung pun ibu mertuamu juga cerita ke ibu-ibu lain. Aku lihat dan dengar langsung. Apalagi Mpok? Ku hela nafas besar. Ternyata sabar itu sulit. Ada yang bilang kamu tuh kesulitan uang karena kondisi Bayu, hingga nekat nyuri. Ada juga yang menghujatmu karena nyuri, tapi Bu Ida yang harus ganti. Ditambah lagi perkataan Inur, karena kesulitan ekonomi dan bantu biaya kuliah Yana, kamu terpaksa jual. Sambung Mpok Leha. Jadi ibu mertuaku pinjam uang ke Mpok Leha karena alasan itu. Iya, karena kasihan ia nangis-nangis. Akhirnya aku pinjamkan. Itu pun jual cincin emas aku, Rin. Aku langsung bangkit berdiri. Makasih ya Mpok atas informasinya. Aku akan ke warung ibu mertua sekarang. Waduh, entar aku jangan dibawa, Mpok Leha. Entar aku disalahkan dan bilang tukang ngadurin. Aku kan udah bilang jangan bawa aku. Mpok Leha, aku janji tidak akan menyebut namamu. Mungkin sekedar pemanasan jantung untuk Inur, Jaka dan mertuaku. Semua yang dituduhkan sama sekali tidak benar. Mpok Leha juga bangkit berdiri. Iya, aku percaya kamu, makanya ngomong. Tapi jangan bikin aku ke dalam kesulitan, Rin. Aku janji gak bakalan bawa nama Mpok Leha. Dan untuk krim ini aku kasih gratis. Semoga cocok dan Mpok Leha beli ke aku selanjutnya. Aku berusaha terlihat tenang dengan seuntai senyum, padahal hatiku ingin menjerit dengan sakit hati difitnah. Jadi agar dapat pinjaman dari Mpok Leha, ibu mertua menangis pinjam uang, menyembunyikan masalah yang terjadi antara Inur dan Stella agar tidak malu. Tapi aku dituduh mencuri dan jual, hingga namaku buruk oleh ibu-ibu tetangga demi menutupi yang sebenarnya terjadi. Nama baik itu penting. Jika tak salah, kenapa takut? Bersambung.